Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Awas jangan sampai qul huwa. Awas jangan. Qul wa. Qul huwallahu. Coba dengarkan, kalau orang banyak baca pasti banyak qul huwallahu. Qul huwallahu ahad, pasti banyak gitu ya. Sallallahu alaihi wasallam. Salah. Sallallahu bukan sallallahu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu bukan sallallahu. Allahu akbar. Salah ya? Yang benar? Allah. Allahu akbar. Takbir. Allah. Surat ini namanya surat Al-Ikhlas. Turun di kota Mekah. Ayatnya ada 4. Jadi bismillah gak dihitung. Ayatnya berapa? Qul huwallahu ahad. Setiap ada ayat Quran yang ada qul, itu berarti akan membawa berita penting. Akan bawa berita. Tapi kalau nggak penting nggak ada qulnya. Tabat ya ada nggak ada qulnya, itu nggak penting itu. Tapi kalau ada pesan penting pasti ada qul. Nah, dan kemudian bukan hanya berita penting. Kalau ada kata qul itu artinya kita juga suruh menyampaikan pada orang lain. Bukan perintahnya kan Allah kepada Muhammad ya. Allah perintah kepada Nabi, qul katakan Muhammad. Itu artinya kita juga yang jadi umatnya itu harus menyampaikan kepada orang lain. Dakwah. Qul katakan huwallah, Allah satu gitu. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad saja, kita juga diperintah qul. Paham tidak? Kita juga diperintah agar menyampaikan dakwah qul Allah itu kepada orang lain, kepada masyarakat. Bukan hanya Nabi Muhammad. Qul katakan Muhammad, katakan juga kita. Katakan ayo kamu gitu. Huwallahu ahad. Huwa itu domir. Dia. Domir itu adanya di hati. Ada di mana? Dia itu cantik. Dia kan ya. Kamu bayangkan anak perempuan cantik kan? Dia itu cantik kan? Dia itu dalam hati. Aku mencintainya. Itu lebih dalam daripada aku mencintai Maryam. Lebih dalam. Saya merindukannya. Itu lebih dalam hati daripada mengatakan saya merindukan Maryam atau Fatimah. Jadi kalau nya itu lebih, karena ada di hati domir itu. Domir mana ya? Hati. Domir itu mananya apa? Hati. Conscience. Bagian dari hati namanya domir, conscience. Nah, jadi apa artinya? Katakan bahwa Allah itu, sebelum kata Allah dulu, katakan bahwa dia dalam hati ada Allah. Paham nggak? Katakan bahwa dia ada belum di dalam hati? Siapa? Allah. Yaitu Allahus Samad. Allah Ahad. Yaitu Allah yang Maha Ahad. Allah itu adalah Al-Ismul A'zam. Apa? Al-Ismul A'zam. Ismun khassatun lillah. Spesial hanya untuk Allah. Boleh enggak kamu dimenamakan Allah? Tapi kalau Latif, Karim, siapa lagi misalkan Ghafur, Rahim, boleh. Jalil, nggak usah Abdul lagi boleh. Tapi kalau Allah dan Rahman harus ada Abdu. Siapa namanya? Abdullah, hambanya Allah. Siapa namanya? Abdurrahman, hambanya Maha Rahman. Sebab Rahman itu zat yang maha belas kasih sayang menyeluruh. Semua dikasih sayangi. Makhluk semua yang taat, yang gak taat, yang muslim, non muslim, yang jahat, yang kurang ajar, yang pintar, yang bodoh, yang goblok, semuanya didapat rahmatnya Allah dari batu, kayu, laut, gunung, jin, setan, iblis, dedemit, perkayangan, tuyul, semua dapat rahmatnya. Satu detik saja rahmatnya Allah berhenti, alam ini hancur. Maka tidak boleh selain Allah ada siapapun namanya Rahman, gak boleh. Masjid tuh salah kalau ada masjid namanya Rahman. Harus ada
Baitur Rahman, Darur Rahman, itu ya. Kalau ada masjid namanya Ar-Rahman salah, nggak boleh, nggak boleh. Sama aja masjid namanya Allah, sama, boleh nggak? Masjid namanya Allah, boleh nggak? Baitullah, Baitullah, Rahmatullah, Maghfiratullah, boleh. Masjid namanya gitu. Kalau masjid namanya Allah nggak boleh. Sama dengan masjid namanya Ar-Rahman juga nggak boleh. Banyak saya lihat ada masjid namanya Ar-Rahman, salah itu. Harus ada Baitur Rahman, Darur Rahman, boleh. Jadi Allah itu adalah Al-Ismul A'zam. Ayo. Al-Ismul A'zam. Khassah lillah. Khusus punya Allah. Kamu nggak boleh. Tapi harus ada mudhafnya. Abdullah, Nurullah, Faidullah. Paham tidak? Paham tidak? Nah, kemudian kata ahad. Ahad itu tunggal. Satu yang nggak ada duanya, itu namanya ahad. Beda dengan wahid. Kalau wahid itsna tsalatsa arba'ah khamsah terusnya. Tapi kalau ahad tidak ada. Ahad itsnan nggak boleh. Ini bahasa Arab, ini bahasa Arab. Ahad itsnan tsalatsa nggak boleh. Wahid iya. Satu. Dengarkan nih. Dengarkan. Ahad itu bukan permulaannya hitungan, bukan permulaannya. Permulaan hitungan itu apa? Wahid itsna tsalatsa arba'ah. Tapi kalau ahad bukan permulaannya hitungan. Yang kedua, kita ini semua satu sebenarnya semua. Ini satu, ini satu, ini satu. Ini berapa sih ini? Ini berapa ini? Ini. Lah kok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 100, 200. Apa itu? Yang dihitung. Dengarkan. Hitungannya berapa? 1. Tapi yang dihitung ya boleh 500, boleh 1000, boleh. Paham tidak? Jadi yang namanya hitungan berapa? Yang namanya hitungan? Jawab yang keras. Yang namanya hitungan? Adapun yang banyak itu adalah yang dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Itu namanya yang dihitung. Kalau satu saja, ini ya satu dong. Ini satu. Ini paham nggak? Paham nggak? Ini. Nah, begitulah Allah. Allah Maha Ahad. Tidak memiliki juz, bagian, tidak murakkab, dan Allah bukan jisim, bukan materi, bukan fisik. Gitu ya. Nah, Allah juga bukan arad, bukan sifat, artinya bukan merah putih seperti itu, bukan seperti itu. Allah adalah dzatun mutlaq. Oh, apa? Dzatun mutlaq. Zat yang maha mutlak, tanpa awal, tanpa akhir, tanpa permulaan, tanpa ujung, tanpa awal, tanpa akhir, tanpa permulaan, tanpa ujung akhir. Itu maha mutlak namanya. Makanya Allah itu satu-satunya yang maha mutlak, yang tidak butuh pasangan, yang tidak memiliki lawan, tidak mempunyai padanan, hanya Allah. Jadi kalau kamu dengan satu orang pasti ada samanya, pasti. Walaupun salah seluruhnya beda, tapi ada samanya. Ada padanan, ada saingan, ada padanan, ada keserupaan, kesamaan, ada. Qul huwallahu ahad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad fa ka'annama qara'a thulutsal Qur'an. Barang siapa membaca qul huwallahu ahad seperti baca sepertiga Al-Qur'an. Kenapa? Karena agama itu ada 3. Akidah, syariah, akhlak. Lah, qul huwallahu itu apa? Akidah. Berarti sudah sepertiga belum? Paham tidak? Agama Islam itu terdiri dari 3. Apa-apa? 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad apa? Berarti kalau baca kulhu berarti kita sudah membaca sepertiga Quran sudah. Kalau gitu baca kulhu aja kalau. Kalau itu ngajinya kulhu aja, nggak usah hatam-hatam.
Wa qala alaihi salatu wassalam man qara'a qul Allahu ahad marratan wahidatan u'tiya min ajri kaman amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa u'tiya min ajri mithla mi'ati syahidin. Barang siapa membaca qul Allahu ahad mendapatkan pahala seperti orang telah beriman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, dan diberi pahala juga seperti orang 100 mati syahid. Pak Kasir ingin menunjukkan betapa mulia dan agungnya surat Al-Ikhlas. Suatu ketika Nabi sedang duduk, datang malaikat Jibril. Lalu datang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Jibril tuh, Abu Dzar datang tuh. Kata Nabi, loh ente tahu, ente kenal, paham nggak? Nabi lagi malaikat Jibril, Nabi sedang dengan malaikat Jibril, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari datang, malaikat Jibril tuh Abu Dzar datang tuh, katakan si Nabi, loh ente kok tahu dari Abu Dzar? Oh, Abu Dzar itu di langit terkenal, di langit, di alam malaikat terkenal. Kenapa terkenal? Karena rajin baca surat Qul huwallahu. Jadi kalau ente, kalau kamu pengen terkenal di tengah-tengah malaikat sana, sering-seringlah rajin-rajin baca. Paham tidak? Paham. Barang siapa yang rajin baca Qul huwallahu, dikenal oleh malaikat. Malaikat kenal semua itu. Pernah juga Nabi Muhammad ada orang mendengar ada orang lagi doa, inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad badi'us samawati wal ard. Kata Nabi, ada orang lagi berdoa seperti itu bacanya, ya Allah, saya meminta kepada Engkau atas nama Engkau Maha Ahad, Maha Somad, tidak punya anak dan tidak punya ayah dan tidak punya padanan, pencipta langit dan bumi. Nabi mengatakan pasti dikabulkan doanya.